Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Kitabut Tauhid, dan kita masuk pada bab selanjutnya, bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab barang siapa yang tabarruk, meminta berkah dengan pohon ataupun batu atau yang semisalnya. Di sini pengarang tidak menyebutkan hukumnya, karena memang hukum tabarruk sendiri ada dua. Bisa terjerumus kepada syirkul akbar, bisa pula terjerumus kepada syirkul asghar, tergantung keyakinannya. Makanya babnya hanya menyebutkan barang siapa yang meminta berkah kepada pohon, batu dan yang semisalnya. Baik, kita baca dalil beliau. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dija in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'un illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Maka apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik Arab, menganggap Lata dan Uzza dan juga Manat yang ketiganya? Maksudnya, apakah kalian patut menyembah berhala-berhala itu? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah satu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diada-adakan oleh kalian dan juga bapak-bapak kalian. Allah tidak menurunkan satu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka-prasangka dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, padahal sesungguhnya tidak datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka sedikit pun. An-Najm ayat 19 sampai 23. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal berhala. Pertama, Allah singgung soal berhala yang bernama Lata, kemudian yang kedua Uzza, dan yang ketiga Manat. Di sana banyak berhala selain daripada tiga ini. Ada Hubal, kemudian juga ada namanya Saif, ada Nailah, macam-macam berhala jahiliyah itu. Lah orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka datang kepada berhala-berhala ini, kemudian mereka tabarruk di situ, meminta berkah dan kebaikannya. Baik, sebelum saya jelaskan apa itu tabarruk kemudian macam-macamnya, kita sedikit cerita sejarah soal berhala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa
awal penciptaan langit dan bumi itu tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu tidak ada yang menyembah berhala. Tapi setelah lewat dari Adam sekitar 10 abad, artinya 1 abad itu 100 tahun, berarti kalau 10 abad berarti 1000 tahun, baru muncul berhala-berhala yang disembah, dan itu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi jarak Adam ke Nuh itu 1000 tahun, asyrata qurun. Lah terjadi kekosongan, tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Idris ke Nabi Nuh alaihi salam. Karena tidak ada nabi yang diikuti dan juga tidak ada rasul, akhirnya kemudian manusia pun mencari-cari orang-orang alim, kemudian berguru kepada mereka. Lah di zaman itu ada satu keluarga yang dianggap alim, yang disebut dengan keluarga Wud atau keluarga Wad. Dan itu disyaratkan dalam surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadarunna wa la tadarun la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus dan juga Nasr. 5 orang nama ini di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini satu keluarga. Ayahnya Wad atau Wud, lah anak-anaknya itulah Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu. Dan semua menjadi orang-orang soleh. Lah masyarakat itu berguru kepada orang ini. Lah setelah kemudian Wad meninggal, akhirnya menjadikan anaknya sebagai estafet kesolehan ayahnya. Jadi orang-orang pun kemudian berguru kepada putranya yang bernama Suwa. Kemudian Suwa meninggal, berguru kepada saudaranya sampai kepada Nasr. Lah Allah takdirkan 5-5-nya meninggal. Ketika 5-5-nya meninggal inilah sudah tidak ada lagi rujukan di zaman itu. Lah disinilah syaitan kemudian ada kesempatan untuk menyebar kesyirikan, karena selama 1000 tahun itu setan tidak bisa atau iblis tidak bisa mengganggu anak Adam untuk menyekutukannya. Ya maksiat ada, seperti terjadinya pembunuhan Qabil kepada Habil, kemudian perzinahan, minum khamar, alat musik dan begitu seterusnya sudah ada di zaman Nabi Sith ya. Tapi kan kesyirikan belum ada. Lah sehingga kemudian iblis ini ada kesempatan. Akhirnya kemudian datang kepada kaum Wad ini agar mereka pun kemudian membuat berhala-berhala supaya diingatkan kebaikan mereka, bukan untuk disembah awalnya, hanya untuk diingatkan kebaikan mereka, nostalgia bahasa kita. Jadi kalau melihat patung itu teringat kebaikan Wud, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, akhirnya kemudian terangsang dan semangat ibadah. Mulailah kemudian mereka pun membentuk berhala. Lah berhala ini ditenggerkan di tempat khusus. Jadi kalau mereka kangen kepada keluarga Wad, mereka datang ke tempat itu. Belum ada kesyirikan. Jadi hanya sekedar dibuat kemudian dilihat, diziarahi hanya untuk memberikan semangat saja. Lah ketika para generasi pembuat patung ini sudah meninggal dunia, datang generasi kedua. Maka iblis datang kepada generasi kedua, kemudian memberikan was-was kepada mereka dan mengatakan, kenapa kalian jauh-jauh dari rumah ke tempat sini, katanya. Produksi sajalah patung banyak-banyak, kemudian letakkan di rumah-rumah kalian. Kan tidak usah jauh-jauh harus mendatangi tempat khusus, tempat bertengkernya patung-patung ini, katanya. Akhirnya kemudian mereka pun terpengaruh. Dari situlah kemudian mereka memproduksi patung banyak-banyak sehingga tidak ada satu rumah kecuali ada berhala di situ. Tapi tidak disembah juga. Hanya sekedar dilihat untuk merangsang ibadah saja. Lah datang generasi ketiga. Iblis kemudian mendatangi mereka dalam bentuk orang saleh dan mengatakan, aku loh hidup di zaman bapak dan nenek moyang kalian. Kalian tidak tahu maksud mereka membuat patung kan?
Kemudian iblis mengatakan maksud mereka membuat patung itu agar kalian mendekatkan diri kepada Allah lewat patung-patung itu. Akhirnya kemudian mereka pun mulai bertawasul dengan berhala-berhala itu dalam rangka menyembah Allah Azza wa Jalla. Yang awalnya hanya dijadikan tawasul, berakhir patung-patung itu yang disembah oleh kaum Wad itu. Maka inilah terjadi kesyirikan pertama di alam semesta. Lah ketika kemudian kesyirikan makin memarah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salatu wasalam untuk memberantas kesyirikan ini. Makanya Nuh kemudian dinobatkan sebagai rasul pertama. Kalau Adam nabi pertama, kalau Nuh rasul pertama. Lalu apa bedanya nabi dan rasul? Menurut para ulama, di antaranya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menguatkan perbedaan nabi dan rasul itu. Kalau nabi diutus kepada kaum yang tidak bertentangan antara akidah nabi dan kaumnya. Tapi kalau rasul diutus kepada kaum yang bertentangan antara akidah rasul dan juga umatnya. Di zaman Nabi Adam belum ada kesyirikan, sehingga secara akidah sama saja nabi dan kaumnya. Ada maksiat tapi tidak ada kesyirikan, artinya akidahnya masih lurus. Tapi di zaman Nabi Nuh itu baru terjadi kesyirikan, sehingga antara akidah rasul dengan umatnya berbeda. Karena Nuh mentauhidkan Allah sementara kaumnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Nuh dinobatkan menjadi rasul pertama. Baru kemudian setelahnya diikuti dengan rasul-rasul yang lainnya. Karena diutus kepada kaum yang pertama kali tersebar kesyirikan di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi subhanallah, inilah keberhasilan iblis. Akhirnya sudah 1000 tahun kan menggoda Bani Adam untuk menyekutukan Allah, tidak bisa. Baru terjadi di zaman Wud dan keluarganya. Lah dari sinilah kemudian kesyirikan makin berkembang. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kesyirikan bukan hanya menyembah berhala-berhala ini saja, tapi berkembang sampai kepada menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah bintang, bahkan ada yang menyembah Namrud. Dan begitulah kesyirikan semakin hari semakin berkembang. Dan hari ini kita lihat kesyirikan makin berkembang lagi. Dulu tidak ada orang yang menyembah binatang. Sekarang kita lihat ada orang nyembah binatang. Sapi ya disembah, gajah disembah, ular sendok disembah, macam-macam tuh binatang itu disembah. Gunung yang disembah, lembah disembah, pohon disembah. Lihat bagaimana sekarang seolah-olah tidak ada makhluk di bumi kecuali menjadi sesembahan hari ini. Sampai kepada nyembah suami, nyembah istri, nyembah uang, nyembah pakaian. Makanya di istilah abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah, hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, itu kan istilah-istilah bahwa rupanya sesembahan itu berkembang, sehingga tidak ada sesuatu yang ada di bumi ini kecuali bisa dijadikan sesembahan jadinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum Nuh alaihi salatu wasalam tidak bisa diajak untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, malah kemudian mereka menentang dan hampir membunuh Nuh alaihi salam. Maka Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Rabb, aku hampir dikalahkan, tolong aku. Ketika Nuh alaihi salatu wasalam berdoa kehancuran kepada kaumnya, sampai mengatakan la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir pun hidup di permukaan bumi. Itu doanya Nuh. Maka ketika turun azab, betul-betul turun azab, datang banjir yang menyatukan air langit dengan air bumi disertai dengan tufan, maka menghancurkan segalanya. Ketika banjir itu datang, tidak ada satu jiwa yang selamat. Tidak ada satu jiwa baik manusia atau hewan yang selamat kecuali yang ada di perahunya Nuh alaihi salam. Itulah yang selamat. Dan dari situlah cikal bakal manusia. Lah berhala-berhala yang ditenggerkan kaum Nuh itu, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu, ketika terjadi banjir itu terhempas oleh tupan, sehingga akhirnya kemudian terdampar sampai ke Jeddah. Ma'ruf Jeddah, antum yang umrah pasti kalau ke Saudi kan bandaranya kadang turun di Jeddah. Berhalanya terhempas sampai di situ.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim berhasil mendakwahkan tauhid khususnya di Hijaz, Mekah dan Madinah, dan umumnya di semua negeri Arab. Lah setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggal, estafet dakwah tauhid diteruskan Ismail putranya. Kemudian setelah Ismail putranya meninggal, putra Ibrahim ini, maka diteruskan oleh suku Jurhum. Kabilah Jurhum itu kabilah dari istrinya Ismail. Karena Ismail itu menikah 2 kali. Pertama dengan wanita Jurhum, tetapi tidak punya akhlak dan adab, akhirnya diceraikan. Kemudian menikah lagi, dan Allah takdirkan istri keduanya salihah. Lah dari keturunan itulah sampai kepada Nabi SAW. Jadi ketika suku Jurhum ini masih berkuasa di Mekah, masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampai datang suku lain namanya Khuza'ah. Kemudian menyerang Jurhum, kalahlah Jurhum ini. Sampai takut dikuasai, karena kan yang menguasai air Zam-Zam kan suku Jurhum tuh. Karena air Zam-Zam itu takut kemudian diambil alih Khuza'ah, dikubur sama mereka. Sehingga beratus-ratus tahun sumber Zam-Zam itu tidak diketahui. Karena dikubur oleh Jurhum, takut diambil alih oleh Khuza'ah karena kekalahan perang. Baru di zaman kakek Rasul Abdul Muttalib baru air Zam-Zam itu ditemukan oleh Abdul Muttalib. Lah ketika kemudian Arab dikuasai oleh Khuza'ah dan era kekuasaan Jurhum tumbang, lah di antara pemimpin-pemimpin Khuza'ah itu ada orang namanya Amru ibnu Luhai namanya. Itu salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Khuza'ah, atau Amr bin Luhai ini. Orangnya baik, orangnya dermawan, pokoknya sangat dihormati dan dimuliakan serta diagungkan oleh orang-orang Khuza'ah kala itu. Jadi satu hari, menurut sirah Ibnu Hisham, jadi Amr ibn Luhai ini ada hajat dan keperluan sehingga safar dari Arab menuju Syam. Tiba-tiba sampai di Syam, dia lewati sebuah perkampungan. Kampung itu menyembah berhala. Entah kenapa kemudian Amr ibn Luhai ini mampir di kampung itu, kemudian bertanya-tanya soal berhala. Ini berhala apa fungsinya, yang itu apa, yang ini apa. Dijelaskanlah oleh orang-orang yang ada di situ. Oh, yang berhala ini kalau ditenggerkan ini fungsinya, yang berhala ini fungsinya, sampai kepada berhala yang namanya Hubal. Dan dikatakan, ini Hubal kalau ditenggerkan kemudian diletakkan di sebuah daerah, maka bisa menurunkan hujan. Jadi teringat, oh Mekah itu kan gersang. Jadi kalau saya bawa berhala ini dari Syam ke Mekah, Mekah bisa hijau karena bisa turun hujan dengan adanya berhala ini. Itulah berhala yang pertama dibawa oleh Amr ibn Luhai dari Syam, kemudian diletakkan di Ka'bah. Inilah sejarah pertama berhala di Ka'bah ini. Namanya Hubal, dibawa dari Syam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian berhala pertama ini yang diambil oleh Amr ibn Luhai dari Syam, kemudian diletakkan di Ka'bah yang bernama Hubal inilah, mulailah kemudian Amr ibn Luhai ini mengajak orang-orang untuk menyembah Hubal. Awalnya cuma satu Hubal, tapi kemudian dibuat lagi ada namanya Lata, kemudian dibuat lagi ada namanya Uzza, kemudian dibuat lagi ada namanya Manat, kemudian dibuat lagi, akhirnya banyak sekali berhala. Sampai ketika Fathu Mekah saja berhala di sekitar Ka'bah itu 350 kurang lebih yang dihancurkan Nabi dan para sahabatnya. Itu yang di sekitar Ka'bah, belum yang di rumah-rumah, belum yang di kabilah-kabilah. Betul-betul agama tauhid hilang dengan adanya Amr ibn Luhai ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, inni ra'aitu Amr ibn Luhai finnari yajurru am'a'ahu. Aku melihat Amr ibn Luhai terburai ususnya di neraka. Kenapa? Karena dia awal man ghayyara millata Ibrahim. Dialah orang yang pertama kali merubah agama tauhid, agama Ibrahim, Amr ibn Luhai. Sampai kepada era jahiliyah Quraisy, orang-orang Quraisy masih mengikuti keyakinan Amr ibn Luhai menyembah berhala. Bahkan ada satu berhala itu yang aneh gitu ya, namanya Saif dan Nailah. Saif dan Nailah, dua-duanya sebenarnya sejarahnya, Saif ini laki-laki, Nailah ini perempuan. Dua-duanya orang Yaman.
Jadi Saif ini suka dengan Nailah dan Nailah juga suka dengan Saif. Maka Saif berusaha melamar Nailah tapi ditolak keluarganya. Tidak mau. Akhirnya karena tidak bisa juga dilamar, tidak bisa menikah, maka Saif pun kemudian mengatakan kepada Nailah, bagaimana kalau kita haji ke Ka'bah? Tentu haji ala jahiliyah kan begitu ya. Umrah haji sudah ada karena itu kan syariat Ibrahim, cuman akhirnya dirubah-rubah menjadi syariat kesyirikan di zamannya. Jadi kemudian berdua ini berjanji berjumpa di Mekah untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya melembutkan hati kedua orang tuanya. Jadi tujuan datang ke Ka'bah itu untuk berdoa, mudah-mudahan dilembutkanlah kemudian hati kedua orang tuanya untuk supaya merestui pernikahannya. Kemudian Saif berangkat ke Mekah dan Nailah juga berangkat ke Mekah, berjumpalah di Ka'bah. Rupanya ketika berjumpa di Ka'bah malah berzina dalam Ka'bah. Dan itulah orang yang pertama berzina dalam Ka'bah itu, namanya Saif dan Nailah itu. Akhirnya dikutuklah Saif dan Nailah ini jadi batu. Jadi ingat cerita maling kundang jadi. Ya. Jadi setelah dikutuk jadi batu sama orang-orang Quraisy ini, supaya menjadi sebuah pelajaran, akhirnya kemudian Saif diletakkan di sofa, Nailah diletakkan di marwah. Jadi kalau ada orang sa'i itu melihat berhala itu teringat kelancangan keduanya, dan orang pun kalau melihat patung itu selalu benci dan mencelanya karena sudah istihza dengan Ka'bah, mengolok-olok Ka'bah. Tetapi dengan berjalannya waktu dari generasi ke generasi, lupa bahwa tujuan meletakkan Saif dan Nailah itu untuk menjadi pelajaran. Jangan seperti mereka. Tapi belakangan dua patung ini disembah juga, coba bayangkan. Itulah makanya kenapa mereka disebut jahiliyah, karena nggak ada otak. Ini keduanya ini dikutuk karena berzina kan begitu, malah disembah pula. Jadi macam-macam berhala-berhala yang ada di Mekah karena itu. Kembali kepada cerita Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr itu yang terhempas di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, kemudian terdampar di Jeddah. Lah Amr ibn Luhai ini kemudian satu malam bermimpi, ya tentu didatangi oleh syaitan, bahwa berhala-berhala yang pernah ada di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam terdampar di Jeddah. Setelah dia bermimpi, kemudian dia teringat mimpinya, dia pun membawa beberapa orang kemudian mencari situsnya tuh. Allah takdirkan ketemu pula tuh berhala-berhala tuh. Ketika sudah berjumpa dengan berhala-berhala di zaman Nabi Nuh itulah, oleh Amr ibn Luhai dibagi-bagi kepada seluruh kabilah. Hampir semua kabilah yang besar mendapatkan berhala itu untuk disembah. Inilah kenapa sejarah kok bisa patung atau berhala di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bisa berada di tanah Arab. Itu karena terhempas banjir bandang yang diiringi tupan tadi. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan sebenarnya tidak pernah wujud itu berhala-berhala yang namanya Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus dan Nasr itu di tanah Arab. Tetapi maksudnya adalah itu kisah dari turun-temurun. Jadi kisah dari turun-temurun inilah nama-nama berhala itu dikenal. Lah ketika sampai di zaman Amr ibn Luhai, mereka pun membuat berhala-berhala, kemudian sebagian berhala diberi nama persis dengan nama berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi ini menunjukkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berhala itu berkembang coba dari zaman Nabi Nuh sampai di era jahiliyah. Sampai semua disembah, banyak berhala di mana-mana. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan afara'aitumul lata. Lata ini dibaca, bisa dibaca tasdid al-lata gitu ya. Bisa juga dibaca lata tanpa tasdid. Kalau tanpa tasdid berarti lata itu artinya apa namanya, dalam bahasa Arab itu muannats, dari Allah. Tetapi kalau dibaca tasdid al-lata berarti disyaratkan kepada seseorang. Dulu ada seseorang yang baik yang suka membuat adonan roti. Karena latta yaluttu itu artinya membuat adonan roti yang kemudian makanannya dibagi-bagi kepada jemaah haji orang baik. Lah setelah meninggal, untuk mengenang kebaikannya maka dibentuklah patung Lata.
Itu kalau dibaca tasdid. Tapi intinya bahwa Lata ini sebuah berhala yang diagungkan oleh penduduk Taif dan juga Hawazin. Makanya kalau kita ingat, pernah saya kisahkan tentang kisah Abrohatul Asram, Abroha yang datang dari Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah itu. Ketika mereka sampai di Taif, dan Taif itu kan kalau sekarang daerah yang paling hijau di Mekah sana. Lah ketika sampai di Taif, penduduk Taif dan juga Hawazin, mereka menghadang Abroha. Dikiranya Abroha itu akan menghancurkan berhala mereka namanya Lata. Makanya kemudian orang-orang Taif dan Hawazin pun mengatakan kepada Abroha itu, tolong jangan hancurkan patung kami. Sebagai imbalannya kami akan memberikan seseorang yang menunjuk jalan kemana arah ke Ka'bah. Maka kemudian diserahkan seorang penunjuk jalan oleh orang-orang Hawazin dan Taif namanya Abu Rughal. Itulah yang kemudian menjadi penunjuk jalan pasukan Abroha mengarah ke Mekah, karena Taif ke Mekah itu kan jauh ya. Tetapi sayang Abu Rughal kemudian meninggal di tengah jalan dan kuburannya masih ada. Bahkan orang-orang Arab itu kalau lewat di kuburan Abu Rughal itu suka ngelempari batu karena dianggap pengkhianat Arab. Dialah orang yang pertama kali berkhianat kepada orang Arab karena menjadi penunjuk jalan Abroha. Makanya orang Arab kalau mereka suka berkhianat suka dipanggil Abu Rughal. Nah, antum kalau berkhianat, nah, Abu Rughal. Orang-orang Arab begitu ya, jadi kuburannya itu dilempari batu. Syahidnya adalah orang-orang Taif. Mereka sangat mengagungkan Lata kan, sampai-sampai kemudian bertaruh dengan Abroha, jangan hancurkan patung kami, karena disangkanya Abroha itu datang untuk menghancurkan Lata. Makanya mereka mengatakan, tolonglah jangan hancurkan patung kami, kalau engkau ingin sesuatu ngomong saja. Maka kemudian imbalannya dikasih Abu Rughal itu sebagai penunjuk jalan tuh. Jadi Lata itu sangat diagungkan oleh orang-orang Taif dan Hawazin ya. Kemudian yang kedua, afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza ini berhala yang diagungkan oleh penduduk Mekah. Makanya dalam peperangan Abi Sufyan yang ketika itu masih kafir menghadapi tentara Nabi SAW, dengan bangganya Abu Sufyan kepada berhalanya namanya Uzza, mengatakan di hadapan kaum muslimin, di hadapan Abu Bakar, Umar dan juga pasukan kaum muslimin, mengatakan lanal Uzza wala Uzza lakum, katanya kami punya Uzza, kalian tak punya Uzza, katanya. Dia bangga dengan Uzza. Maka Nabi SAW mengajarkan jawabannya kepada kaum muslimin, katakan kepada Abu Sufyan itu, Allahu maulana la maula lakum. Kalau kalian punya Uzza, kami punya Allah yang akan melindungi kami, dan kalian tidak punya Allah, katanya. Dijawab ya. Dari sini kita tahu perkataan Nabi Sufyan ketika mengatakan lana Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Jadi penduduk Mekah ini sangat mengagungkan Uzza. Kemudian yang ketiga, wal manata tsalitsatal ukhra, dan Manat berhala yang ketiganya. Dan Manat itu berhala yang diagungkan orang-orang Madinah dari kalangan Khazraj dan Aus sebelum dua kabilah ini masuk Islam dan menjadi Ansar. Jadi orang-orang Ansar ini itu kan dari dua kabilah, Khazraj dan Aus. Dulu dua kabilah ini penyembah berhala. Lah berhala yang diagungkan penduduk Madinah kala itu namanya Manat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa manata tsalitsatal ukhra, dan patung Manat dan yang ketiganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika kemudian terjadi Fathu Mekah. Terjadi Fathu Mekah. Nabi SAW kan memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Salah satunya adalah Khalid ibn Walid, diutus oleh Nabi SAW untuk menghancurkan berhala Lata yang ada di Hawazin di Taif, dan itu berupa pohon kan itu. Jadi oleh Khalid bin Walid itu betul-betul ditebang tuh pohon yang dianggap patung Lata itu, betul-betul sampai ke akar-akarnya. Kemudian setelah ditumbangkan berhala itu yang berbentuk pohon itu, dia datang kepada Nabi SAW melaporkan, Rasul, aku sudah menghancurkan tuh patung namanya Lata itu. Kata Rasul, oh belum, engkau belum menghancurkan patung Lata, kau balik lagi ke sana, hancurkan betul-betul, katanya. Akhirnya kemudian Khalid bin Walid datang lagi menemui
patung Lata yang sudah dihancurkan. Rupanya ketika sampai dari balik pohon ada wanita telanjang bulat. Ya, wanita telanjang bulat. Kemudian dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah Lata. Maka Khalid pun kemudian menebas wanita itu, kemudian mati. Hal itu sampai di hadapan Nabi SAW dan mengatakan, itulah Lata yang kau bunuh itu. Artinya itu jelmaan daripada syaitan, jin, yang kemudian memberikan was-was kepada orang-orang Taif dan Hawazin supaya menyembah pohon itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun Mughirah bin Syu'bah juga diutus oleh Nabi SAW untuk menghancurkan patung Manat, dan Ali radhiyallahu anhu juga disuruh untuk menghancurkan Uzzah. Akhirnya kemudian berhala-berhala itu betul-betul dihancurkan oleh para sahabat, sehingga tidak ada lagi berhala setelah kemudian kedatangan Rasul di Fathu Mekah. Dari situ turun ayat Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, karena sudah tidak ada berhala lagi. Karena Rasulullah SAW meminta seluruh berhala itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Bayangkan, setelah Fathu Mekah ini, di sekitar Mekah saja saya katakan tadi 350 berhala itu dihancurkan para sahabat. Macam mana dengan tempat-tempat lainnya kan begitu? Menunjukkan bahwa ketika itu disebut jahiliyah karena mereka para penyembah berhala. Dan hari ini justru terkadang lebih aneh lagi. Dulu orang-orang jahiliyah itu ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon gitu ya, ada yang menyembah macam-macam gitu, karena wajar kejahiliahan mereka tidak paham soal akidah yang benar. Tapi hari ini yang nyembah pohon, yang nyembah batu macam-macam, justru orang yang sudah masuk Islam, orang yang mentauhidkan, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah setiap habis sholat, tapi masih percaya saja kepada batu-batu kan. Beberapa tahun kemarin kan antum ingat ada namanya gandrung batu aki kan itu. Semua orang jual batu aki. Sampai batu ulek pun dibuat batu aki. Kemudian dikasih tahu, pedagangnya hebat, tahu dia fungsi batu ini, kalau ini penglaris nih batu aki nih. Yang ini ini untuk pelet, yang ini, tapi dia sendiri miskin jual batu aki. Padahal batu aki yang penglaris itu ada juga di jualan dia. Sebenarnya kan orang yang beli itu harus berpikir kan, lah kenapa dia jual? Batunya ada di situ, kenapa dia tidak kaya-kaya orang jual itu? Itu karena kita ini sudah dianggap lebih daripada orang jahiliyah, padahal kejahiliahan itu sudah tidak ada karena sudah datang Islam kan. Tapi begitulah syaitan akan terus menggoda Bani Adam supaya manusia diarahkan kepada menyembah berhala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara sejarah kenapa sampai adanya berhala. Tapi sekali lagi, bahwa saya pernah baca buku tentang perkembangan agama di India, ya, dan sudah diterjemahkan. Jadi di situ saya terbaca di India itu agama yang ada di sana itu sampai 1000 agama lebih. Bayangkan kalau 1000 agama lebih berarti 1000 Tuhan lebih kan itu. Karena masing-masing agama kan punya Tuhan. Coba bayangkan, itu di India saja tuh. Belum daerah-daerah yang lainnya, negara-negara yang lainnya kan. Di India saja 1000 agama lebih ada di sana. Ketika mengatakan 1000 agama berarti 1000 Tuhan lebih. Sampai saya terbaca, maaf gitu ya, sampai ada sebagian agama atau keyakinan di sana itu mereka menyembah satu berhala wanita, ya, kemudian dibentuk kemaluannya, mereka menyembah kemaluannya, naudzubillah. Itu saya baca itu. Sampai seperti itu. Akalnya di mana coba? Alasannya apa? Karena dari situlah lahir orang-orang hebat katanya. Lahir para nabi, lahir orang-orang hebat. Lah dia tidak sadar dari situ juga Abu Jahal lahir. Abu Lahab lahir, Fir'aun lahir, Namrud lahir kan gitu ya. Harus diakal. Ya. Tapi sampai seperti itu lah orang bisa menyembah aneh-aneh gitu. Sampai kepada sapi, sampai kepada ular, sampai kepada gajah, macam-macam. Ya. Di mana akal mereka coba? Bahkan ada di sebagian negeri itu ada namanya Syajaratul Umniyah. Syajarah Umniyah itu pohon yang disebut dengan pohon yang akan mengabulkan angan-angan orang. Jadi kalau datang ke pohon itu mereka akan tulis di kertas gitu ya. Kemudian akan digantungkan di pohon itu. Coba bayangkan.
Mereka meyakini kalau angan-angan cita-cita mereka itu digantungkan di pohon itu, maka pohon itu akan mengabulkan cita-citanya. Lah akalnya di mana kan itu? Itu pohon bisa tumbang, itu kayu. Sama daerah mana itu yang naruh gembok banyak-banyak di situ? Di Indonesia ada nggak tuh? Naruh apa namanya, satu pohon diletakkan kayak gitu, itu namanya syajaratul umniyah. Kalau di Indonesia bukan begitu caranya. Ya, saya pernah ke Jawa Tengah itu dulu, ya masih muda, sekarang muda juga. Jadi ada kisah-kisah orang-orang yang masuk ke keraton itu. Situ ada pohon beringin. Ya. Jadi kalau ke pohon beringin itu disuruh ditutup mukanya gitu. Ya, kemudian suruh jalan. Nah, itu kalau sampai di depannya meminta sesuatu itu pasti pohon itu mengabulkan keinginannya. Kemudian kalau hendak pergi dari pohon itu tidak boleh memunggunginya, membelakanginya, harus sebagaimana kita datang menghadap, ya keluar juga menghadap begitu, mundur. Nah, ini kan terjadi negara kita kan. Ya, sampai pohon beringin saja dikeramatkan seperti itu. Nggak tahu hari ini apa masih seperti itu. Dulu kan saya masih kecil. Ya, saya dengar ceritanya ya. Ya, bahkan ada sapi lagi, kayak Selamat itu namanya kan, yang ma'ruf di Solo tuh. Ya. Dan macam-macam lah di Indonesia ini kaya kesyirikan kalau boleh saya katakan itu. Karena memang menjunjung adat istiadat yang kadang-kadang tidak tersaring dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya bagi kita wajar saja, karena Islam ini kan datang belakangan. Islam itu datang belakangan. Sebelum datang Islam itu kan memang negeri kita juga agama dan keyakinan mereka kan di atas animisme dan dinamisme. Jadi Hindu Buddha itu sudah duluan. Sehingga Islam ketika datang belakangan itu, ya kalau kemudian setelah dia masuk Islam kemudian berusaha untuk mencari-cari ajaran Islam yang murni, mungkin terselamatkanlah dari tradisi-tradisi yang ada yang berbau syirik itu kan. Tapi kalau dia hanya sekedar memeluk Islam, di satu sisi juga masih mempertahankan adat, akhirnya Islamnya gado-gado akhirnya. Sehingga kita lihat kan masih banyak tradisi-tradisi yang dilakukan umat Islam itu terkadang masih berbau agama-agama kesyirikan kan. Contoh umpamanya, ya kalau sekarang wallahu alam ya, kalau dulu kan ada, kalau orang yang hamil 7 bulanan itu kan dimandi kembangkan tuh, kemudian disuruh injak telur. Itu saya masih ingat kecil-kecil itu ya. Jadi kalau ada orang menikah kemudian hamil 7 bulanan, nanti dimandi kembangkan, kemudian nginjak telur, kemudian nanti suruh duduk, di situ ada jamur kuning, di situ ada apa namanya, kelapa, ya kan. Lah kelapanya itu kadang-kadang diukir, kemudian digambar dengan gambar wayang Arjuna biasanya. Ya itu di Jawa Barat, enggak tahu di tempat antum ya. Jadi kelapa dikasih ukiran wayang Arjuna sambil ada janur kuningnya, kemudian ada apelnya ditaruh di situ. Rupanya ada filosofisnya. Kenapa harus janur kuning? Kenapa harus ditulis apa, diukir wayang Arjuna? Kenapa harus diletakkan apel? Jadi kalau anak itu lahir, biar dia tidak hitam, dia lahirnya sekuning janur gitu ya. Kemudian kalau dia lahir dia tidak jelek, supaya kenapa digambar Arjuna? Supaya setampan Arjuna. Arjuna aja kita tidak tahu tampan gak tampan. Itu kan sejarah India. Ya, kalau di pewayangan di Jawa Barat tuh wayang golek Arjuna itu ya kayu. Tapi kalau di Jawa kan pakai kulit ya kan. Ya kalau kayak Arjuna ya keluar kayak kulit lah kan itu. Artinya bahwa ini kan, ataupun apel kan, kenapa mesti apel? Supaya matanya seterang apel. Jadi semua ada filosofisnya tuh. Ya. Tapi kan ini keyakinan-keyakinan tidak ada dalam Islam seperti ini, kan keyakinan luar kan. Tapi siapa yang ngamalkan coba? Kita umat Islam yang ngamalkan. Islam itu tidak mengenal 7 bulanan, 6 bulanan, 1 bulanan, tidak ada. Islam itu hanya mengajarkan kita suruh berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita ini menjadi anak yang soleh. Kemudian ibunya biasakan membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena bayi itu walaupun dalam rahim belum brojol, tapi mereka sudah dengar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pendengaran dibandingkan penglihatan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ad wa ja'ala lakumus sam'a wal basar. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui sesuatu, kemudian Allah jadikan kalian pendengaran baru penglihatan. Ya, Allah dahulukan pendengaran kemudian penglihatan, karena bayi itu walaupun dalam perut sudah dengar dia. Makanya kalau ibunya suka membaca Al-Quran, maka dia dengar.
Kalau terus-terusan ketika dia brojol saja, maka dia sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran. Kalau ingin mencetak para hafidh dan hafidhah itu lebih mudah. Tapi kalau ibunya suka dangdut, ya kan, suka musik-musik ganas gitu ya, ya keluar jadi artis lah, jadi penyanyi jadinya ya. Kalau ibunya suka gibah, ya wajar anaknya tukang gibah kan. Anaknya dengar waktu ibunya gibah, ketangannya di perutnya kan itu. Intinya bahwa nih bagaimana kemudian perkembangan zaman itu juga rupanya tidak menghilangkan sesembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, orang sekarang kan sudah cerdas sebenarnya kan, sekolah sampai tinggi-tinggi loh, doktor, profesor. Waktu kejadian di negeri kita ini ada dukun pengganda uang, masih yakin juga bahwa dia itu bisa menggandakan uang. Coba setelah ketangkap polisi disuruh gandakan, tak bisa. Kenapa? Jinnya tak bisa masuk ke penjara katanya. Ini kan aneh-aneh ngomongnya. Intinya bahwa kan para penipu, yang ingin saya katakan, kenapa ada orang cerdas pun datang yakin gitu kan, padahal jelas-jelas mereka adalah dukun dan paranormal, entah asli entah palsu. Tapi yang jelas bahwa seolah-olah kecerdasan itu tidak bisa mengalahkan dunia-dunia klinik. Dan itulah bagaimana setan itu berusaha untuk menyesatkan anak Adam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah dalam bab ini mu'alif rahimahullahu ta'ala membuat bab tentang bab man tabarraka bi syajarin au hajar wa nahwihima. Barang siapa yang bertabaruk, tabaruk itu artinya meminta berkah, dan berkah itu artinya luzumul khairi wastiqraru, kebaikan yang menetap dan kebaikan yang bertambah. Itu disebut berkah namanya. Jadi kalau orang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia diberikan ketetapan kebaikan, dan kebaikan itu akan terus bertambah dan bertambah. Makanya ada istilah di masyarakat awam itu, tidak apa-apalah penghasilan sedikit, tapi berkah dibandingkan penghasilan banyak tak berkah. Karena logikanya, walaupun kita ini banyak uangnya, tapi kalau tidak berkah itu rasanya miskin terus. Tapi ada orang yang mungkin penghasilan sedikit, tetapi Allah berkahi, semua dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berkah itu artinya kebaikan yang ditetapkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu diambil dari kata-kata birkah. Birkah itu kolam. Ya, kalau dalam bahasa Arab birkah itu kolam. Jadi kalau orang Arab itu membuat tempat minum air unta, ya, itu semacam kolam penampungan air, itu disebut birkah. Karena kalau air dituangkan di situ, air itu tidak akan hilang, tidak akan tumpah. Lah sama dengan kebaikan, apabila kemudian sudah Allah anugerahkan kepada kita, maka seperti kolam menampung air itu, maka kebaikannya tidak akan tumpah, tidak akan hilang, bahkan kebaikannya bertambah dan bertambah. Itu namanya berkah. Lah berkah ini kapan dikatakan syar'i dan kapan tidak dikatakan syar'i? Ya tentu pembahasannya minggu depan karena sudah azan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.